Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang kesehatan mental di era digital dan apa penyakitnya, penyebabnya, dampaknya, serta solusinya untuk kesehatan mental kita khususnya di era digital ini. Baik. Yang pertama, di zaman ini, zaman yang penuh teknologi, di era digital, di era yang serba kemajuan, serba instan, serba dipermudah, kita dituntut untuk bisa mengikutinya. Mungkin dengan menggunakan teknologi, dengan kemampuan otak, dengan kemampuan belajar dalam segala lingkup kehidupan manusia. Nah, oleh karena itu, kita harus bisa mendukung kemajuan teknologi. Dengan apa? Dengan kita bisa memasuki teknologi tersebut, entah itu di bidang smartphone, di bidang pendidikan, di bidang pekerjaan dan lain sebagainya macamnya. Tapi ternyata dampak dari kemajuan teknologi yang secepat ini menimbulkan salah satu masalah yang mana sudah banyak ditemukan khususnya di Indonesia, yakni penyakit mental. Memang apakah penyakit mental ini begitu berbahaya? Bisa dibilang penyakit mental di era modern saat ini begitu berbahaya, begitu sangat hebat, begitu sangat menakutkan, khususnya bagi anak-anak muda. Nah, contohnya apa sih penyakit mental? Nah, berikut ini adalah contoh-contoh penyakit mental, khususnya orang yang sudah kecanduan teknologi, HP dan lain sebagainya macamnya. Yang pertama adalah suka membanding-bandingkan dia dengan orang lain. Di tengah kemajuan teknologi, sosial media semakin meranjak, Instagram, TikTok, Facebook dan lain sebagainya macamnya. Banyak orang-orang membandingkan dirinya dengan hidup orang lain. Banyak orang yang pamer harta, pamer kekayaan, pamer dan lain sebagainya macamnya, jet pribadi, jalan-jalan. Dan kita orang biasa melihatnya akan membandingkan kepada kita, hanya orang biasa. Yang kedua, cyberbullying atau penghinaan yang berbasis sosial seperti komen yang tidak baik, mendm orang di Instagram yang tidak, atau malah mencela yang tidak di Twitter dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah berlebihnya informasi yang masuk. Memang di sisi lain informasi yang masuk begitu baik, tapi jika secara berlebihan dan secara terus-menerus dan berkelanjutan akan menimbulkan efek kita akan merasa lebih overthinking, merasa paling pintar, merasa tidak perlu belajar segala macam. Nah, emang apa sih dampaknya jika kita terlalu atau membiasakan untuk terlalu mengikuti perkembangan zaman sampai dampak tersebut masuk? Yang pertama adalah produktivitas kita menurun. Kita akan semakin sering rebahan, semakin sering tiktokan kalau bahasa anak sekarang ya, semakin sering menjauh dari kehidupan sosial, sering ketergantungan ketika bosan dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah kita akan selalu merasa tidak dibutuhkan di kehidupan sosial. Kita akan selalu merasa bahwa sepertinya sudah cukup sih HP saja yang bisa menemani gitu. Saking kita tidak membutuhkannya dengan kehidupan kita yang nyata. Kita terlalu fokus ke kehidupan sosial media kita, ke akun Instagram, cara story yang baik, foto apapun yang bisa masuk segala macam. Yang selanjutnya adalah kita akan dimanfaatkan oleh teknologi tersebut. Memang teknologi bisa mempengaruhi kita. Nah, teknologi bisa mempengaruhi kita apabila kita sudah terpengaruh oleh dampak-dampak yang tadi. Hasilnya kita akan mengikuti standar-standar yang diatur oleh sosial media. Kehidupan yang diatur sosial media. Ketergantungan atau kecanduan yang berat terhadap sosial media, yang memungkinkan kita tidak bisa menjalankan kehidupan yang nyata kita dengan lurus dan benar. Dan hasilnya akan berlanjut, bukan di tahun ini, bukan di hari ini ataupun di besok, tapi selama perjalanan tahun sampai kita meninggal, kita akan terus terganggu dengan kehidupan sosial media ini. Terus apa sih solusi agar kita bisa menghandle, bisa tidak terlalu agar tidak terlalu termakan dengan
kecanduan sosial media ini atau penyakit mental yang telah disebutkan. Yang pertama adalah mengurangi medsos sesering mungkin, seperti jarang scroll TikTok, Instagram segala macamnya, jarang buka HP, sekali mungkin lihat mungkin berita seperti informasi seperti WhatsApp itu masuk. Oke. Yang kedua adalah perbaiki habits kita, seperti dengan membaca buku, membantu orang tua, beres-beres rumah. Intinya hal-hal positif yang bisa mendukung kita agar kita jauh dari medsos ini, dari internet ini, dari sosial media ini. Yang ketiga adalah isi batin kita dengan energi-energi positif, seperti energi sosial, sering ikut kumpul keluarga, mengobrol dengan teman, main-main keluar segala macam, atau mengisi dengan energi spiritual seperti beribadah, atau bagi orang muslim seperti sholat, haji dan sebagainya. Dan itulah yang bisa saya sebutkan dari topik yang saya bahas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.